Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya untuk mengikuti materi kita ya. Sebelum masuk sesi selanjutnya, kita biasanya di dalam pelatihan penguatan moderasi beragama memberikan, ada yang khas di pelatihan moderasi beragama kita, ada yang namanya power host. Jadi setiap ada fasilitator atau pemateri atau siapapun yang kemudian menyampaikan gagasannya atau memandu sesi kita, maka kita akan mengembalikan energi yang telah diberikan mereka kepada kita dengan power host. Jadi caranya adalah ketika saya menyampaikan power host, kemudian kita akan berhitung bersama sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3, kemudian kita ucapkan host dan kita arahkan kepada orang tersebut tadi. Oke, kira-kira bisa mengikuti saya Bapak Ibu? Kita coba bersama-sama ya. Power host, 1, 2, 3, host. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi kali ini kita akan masuk kepada sebenarnya sesi pertama dari alur pelatihan penguatan moderasi beragama. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menerima atau dibagikan kertas dan pulpen. Sekarang Bapak Ibu bisa mengeluarkan kertas dan pulpen tersebut. Silakan. Baik, Bapak Ibu hadir tadi saya dengar ketika perkenalan ada yang datang dari Banjarnegara, ada yang dari Yogyakarta, ada Semarang, ada Surabaya, betul ya? Bapak Ibu sudah saling mengenal semuanya? Oh, ada yang belum, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya dengan kertas dan pulpen yang Bapak Ibu miliki, saya meminta Bapak Ibu untuk silahkan menggambarkan peta dari tempat asal Bapak Ibu menuju ke tempat pelatihan kita ini. Silahkan. Ya, jadi yang digambar adalah peta dari tempat asal Bapak Ibu menuju hotel ini. Ya, bisa diperkirakan saja, misalnya ada yang naik pesawat, kira-kira gambarnya bagaimana. Kemudian yang dari perjalanan darat silahkan digambarkan. Silahkan digambarkan sedetail mungkin yang terfikirkan oleh Bapak Ibu. Silakan, kita berikan waktu 5 menit. Baik, sudah semua Bapak Ibu menggambarnya? Baik, saya akan meminta salah satu peserta. Silakan Bapak Ibu, silakan Bu. Baik, silakan kita mencoba untuk menukar gambar yang telah Bapak Ibu gambar kepada teman di sebelahnya. Atau kita hitung supaya agak bergeser lebih panjang, kita hitung 4 kali ya. Jadi yang barisan pertama ke arah ini kita letter U, silahkan ke arah kanannya. Jadi kita hitung 4 kali sehingga kertas itu bergeser kepada teman kita yang di sebelah kita, jarak 4 kursi ya. Kemudian nanti yang dari pojok sana bisa memberikan kepada Bapak Ibu yang duduk di sebelah sini. Baik, kita berhitung bersama ya. 1. Oke, geser Bapak Ibu, geser ya, digeser ya, geser ke kanan ya. Oke. 2, 3, 4. Baik. Sekarang saya minta contoh Bapak Ibu salah satu yang di sini. Oke. Coba Bapak lihat gambar peta yang telah digambar oleh teman Bapak. Ini Bapak kira-kira kalau dengan peta ini bisa sampai ke rumah si Ibu siapa tadi? Oh iya, Ibu Dewi. Kira-kira bisa sampai nggak ke rumah Ibu Dewi? Oke, kenapa kira-kira tidak? Oh oke, belum jelas jalannya itu jalan apa. Oke, belum ada nomornya rumahnya. Oke, kemudian tidak jelas itu di kota mana. Oke, baik, terima kasih. Dari apa yang telah kita simulasikan pada sesi ini Bapak Ibu, peta, kita menggambar peta, kemudian kita coba untuk melihat apakah betul peta itu bisa dibaca oleh teman kita. Nah, di sini kemudian kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang kita gambarkan peta, apa yang ada di kepala kita anggap bahwa itu akan bisa dibaca oleh orang lain, akan sampai kepada tempat kita, ternyata belum tentu bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kalau kita coba melihat kepada Google Maps ya, coba kita lihat kepada Google Maps, silahkan Pak Dian untuk dibantu. Oke, kita mencoba lihat Google Maps. Kira-kira tempat yang dimaksud alamatnya tadi di mana Bu? Oke, di Jogja. Baik, kita coba buka alamat yang dimaksud Ibu. Oke,
kira-kira dari peta itu dengan peta ini ada perbedaan nggak? Jelas ada perbedaan besar ya. Tapi apakah kemudian peta yang ada di Google Maps itu mampu menunjukkan secara faktual tempat yang ada? Tidak ya, karena memang apa yang ada di Google Maps itu ternyata gambarannya tidak diambil masa terkini. Jadi fotonya diambil pada beberapa waktu lalu. Oke. Hal ini bisa kita lihat bahwa apa yang kita tunjukkan atau apa yang kita gambar sebagai peta, apa yang muncul sebagai peta belum tentu menunjukkan fakta yang ada. Nah, maka peta itu kita anggap sebagai peta yang ada di kepala kita tadi, kita anggap sebagai asumsi kita bahwa orang lain bisa sampai kepada rumah kita, padahal orang yang membacanya belum tentu tahu. Sementara faktanya rumah kita bagaimana, catnya bagaimana, tidak ditampakkan oleh Google Maps juga. Nah, itulah yang kemudian kita lihat sebagai fakta, sehingga kita katakan bahwa peta itu wilayah, kita nyatakan sebagai wilayah maksudnya. Jadi peta itu bukanlah wilayah. Apa yang ada di kepala kita, asumsi kita belum tentu itu adalah fakta. Maka di sini kita ingin mencoba untuk mengudar asumsi dan membangun perspektif. Next, baik. Peta bukanlah wilayah. Next, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan, atau mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah ada yang pernah mengetahui, ada yang namanya ladder of inference atau tangga penyimpulan, yang ini dipopulerkan oleh Peter Senge di dalam bukunya The Fifth Discipline. Ada ladder of inference atau tangga penyimpulan. Tadi bahwa kita mempelajari bahwa peta itu bukanlah wilayah. Jadi asumsi itu bukan fakta. Jadi asumsi itu tidak selalu merupakan fakta yang ada. Bisa jadi itu sudah terolah. Nah, mengolahnya kita biasanya proses berpikir kita menggunakan tangga penyimpulan atau yang dinamakan sebagai ladder of inference. Pada gambar ini kita melihat bahwa ada gambar tulisannya real bird. Jadi kita anggap bahwa ini merupakan data atau informasi yang kita peroleh, fakta yang ada, begitu ya. Nah, di sini kemudian juga ada tulisannya actual experience. Jadi pengalaman aktual yang kita rasakan. Jadi ada data dan informasi, kemudian ada juga pengalaman yang kita alami, begitu ya. Nah, dalam proses berpikir kita biasanya ketika kita mendapatkan informasi, data, begitu, atau kita mengalami sebuah pengalaman, maka biasanya ketika kita mendapatkan data, informasi, dan pengalaman tersebut, kita melalui tahapan yang dinamakan dengan selected data. Jadi kita memilah-milah data, informasi, dan pengalaman yang kita rasakan tersebut, begitu. Selected data. Kemudian setelah data-data tersebut kita pilah, informasi tersebut kita pilah, kita akan memberikan pemaknaan yang lebih, gitu. Memberikan pemaknaan terhadap data tersebut. Jadi artinya misalnya bagi kita apa? Ada value yang kita anut, yang kemudian kita berikan atau kita tambahkan kepada informasi atau data tersebut. Kemudian kita akan lanjut kepada tahapan asumsi. Jadi kita membuat sebuah asumsi. Nah, bisa jadi asumsi ini tidak selalu benar karena didasarkan kepada pemaknaan yang kita berikan terlebih dahulu itu seperti apa, pengalaman yang sudah kita peroleh itu seperti apa, data atau informasi yang pernah kita terima itu seperti apa. Nah, setelah itu maka kita akan masuk kepada tahapan conclusion atau memberikan kesimpulan terhadap data atau informasi yang telah kita berikan. Nah, dari conclusion atau kesimpulan tersebut kemudian bisa naik kepada tahapan kepercayaan atau keyakinan. Dari situlah keyakinan atau kepercayaan itulah yang mendasari tingkah kita atau action atau perilaku atau sikap kita. Tetapi tidak selalu proses berpikir manusia mengikuti atau melalui tahap penyimpulan, tangga penyimpulan yang benar. Kadang ketika kita memproses suatu informasi atau fakta itu melewati salah satu tangga misalnya. Jadi ketika kita memilah data, kemudian memberikan pemaknaan tambahan, langsung kemudian jump to conclusion gitu ya. Jadi langsung kepada kesimpulan atau misalnya asumsinya itu memang karena didasarkan kepada pengalaman yang ada atau data atau informasi atau pengalaman yang diperoleh itu belum begitu banyak, maka kemudian menimbulkan keyakinan yang belum tentu adalah benar. Nah,